Oke, selamat siang, brother sister. Jumpa lagi dengan saya di FB Live. Kali ini kita akan bincang-bincang banyak tentang bagaimana menjaga tubuh menjadi sehat dan bugar ya. Satu hal yang penting banget untuk saat sekarang ini karena situasi sekarang lagi pandemik gitu ya, lagi COVID, kita benar-benar harus jaga kesehatan. Nah, saya nggak akan sendirian di sini, saya akan undang seseorang yang memang sangat sibuk ya, aktivitasnya segudang, tapi beliau sekarang ini memang sudah pensiun di masa kerjanya, tapi tetap aktif di beberapa kegiatan. Beliau salah satu dulunya mantan, ya boleh saya bilang mantan atlet nasional ya, tapi jangan salah, banyak juga atlet nasional, tapi sekarang kondisinya juga banyak yang sakit. Nah, di luar sana memang banyak yang salah kaprah tentang kesehatan ya. Sehat itu bukan sesuatu yang instan, mesti dibangun. Saya sering katakan bahwa dibangunnya itu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Jadi benar-benar nggak instan. Seperti kita kepingin dapat buah, ya nanam pohon. Pohon ini kan harus disiram, kemudian harus dipupuk, dijaga, dirawat gitu ya, sampai akhirnya berbuah dan kita bisa menikmati buah. Dalam hal kesehatan, buah ini adalah ya sehat itu gitu. Artinya mesti kita bangun. Nah, dalam bincang-bincang ini kita akan bicara banyak karena beliau yang satu ini punya pengalaman yang cukup lengkap dari seorang atlet, kemudian karyawan, kemudian juga sebagai komentator TV dan aktivitas-aktivitas yang lain. Saya yakin brother sister dan saya juga akan banyak belajar dari beliau gitu ya. Nah, brother sister sudah ready? Oke, kalau Anda semua sudah ready, saya akan mengundang rekan saya, partner saya, dan juga senior saya di sini, Pak Denny Hendry. Ya, selamat siang Pak Denny. Selamat siang. Iya, apa kabar Pak Denny? Ya, Iya, ini posisi di Jakarta? posisi sudah di Jakarta. Oh, sudah di Jakarta. Oke, Pak Denny benar-benar sehat dan bugar nih kelihatan dari sini nih. Jadi Alhamdulillah. saya nggak salah untuk mengundang Pak Denny bicara banyak tentang kesehatan dan rahasia untuk bodinya bugar gitu ya. Oke, sebelum jauh Pak Denny mungkin bisa cerita Ya, sedikit tentang pengalaman Pak Denny sebelumnya ya gitu. Kan saya dengar Pak Denny ini awalnya kan hobi voli ya, awalnya di situ ya, kemudian jadi atlet voli dari SMP, terus kemudian SMA, dan sampai bekerja dan sampai sekarang ya, artinya sekarang ini kan aktivitas juga salah satunya sebagai pelatih dan komentator bola voli gitu ya. ya. Ya betul Pak Denny ya. Iya betul betul Pak Safian. Jadi memang di keluarga kebetulan keluarga ayah saya itu Mhm. tinggi kan. Waktu itu memang tingginya sekitar 182. Oh tinggi juga ya. Turunin lah, nurunin Ya. 184 ya kan. Mhm. Ini bukannya kebetulan karena usia sudah 56. Tahun ini 56. Mhm. 4 bulan 4 tahun 64. Nah, itulah dia. Oh 44. Berat ya juga. ya. Ini 94 justru malah. Yang jelas bagaimana perjalanan karir saya. Saya SMP di Jakarta, di SMP 40, Pejompongan. Mhm. Karena tinggalnya juga di Pejompongan. Lalu di sana ikut klub voli. Ya, dan Hmm. itu kita ada seleksi namanya Popsi. Nah, ikut pelajar. Nah, setelah dari pelajar baru ningkat lah ya, ningkat ada Popsi SMP, lalu SMA. Nah, SMA saya SMA 24. Lapangan tembak. Oke, ya ya. Saya. Jadi kalau latihan Mhm. dalam seminggu itu 5 hari saya berlatih, Pak. Jadi Oke. Mhm. ada 2 Rutin ya. harinya libur, ya sisanya latihan. Jadi memang pengennya memang pengen jadi atlet nasional. Nah, jadi gimana caranya dulu berlatih keras lah ya, karena saya prinsipnya bisa karena biasa, Mhm. biasa Ya. karena latihan, latihan karena ada niat, ada tekad, ada disiplin, ada kemauan keras. Nah itu yang Ya. saya bagaimana harus menempa diri ya, baik skill maupun ya tentunya attitude ya, skill, attitude juga harus ditempa. Jadi tidak semata-mata hanya skillnya saja, tapi Ya. kalau saya bilang
SKA atau KSA, skill, attitude juga, ya. Tentunya itu sangat mempengaruhi untuk kedepannya. Nah, dari sana saya mulai mewakili DKI, Pak. Tapi juga tidak bisa mudah karena DKI pun harus mulai dari Jakarta Pusat karena domisili klubnya ada di Jakarta Pusat. Ya, Pak Denny, sebelum jawab Pak Denny, kenapa volley Pak Denny? Memang karena hobi di volley atau kecemplung aja di situ gitu? Nah, inilah dia. Volley itu memang dari keluarga yang tadi saya bilang ayah saya atlet. Jadi di rumah itu banyak bola volley. Jadi waktu masih kecil banyak bola volley. Oke. Sehingga jadi terinspirasi dari situ ya. Nah, jadi makanya di rumah dan ibu saya suka almarhum. Kenapa? Karena suka main volley di dalam rumah. Jadi piring pada pecah deh, piring-piring pajak. Jadi diarahkan ke situ dan disupport untuk ke situ gitu ya. Ya, itulah ya dia. Kita coba bagaimana hidupnya untuk tertib lah kan waktu itu karena orang tua kerja di pelabuhan. Jadi saya di Jakarta dengan adiknya bapak yang anggota DPR. Jadi anggota DPR tinggal di sana di Bojongkongan tinggalnya saya, Pak. Iya, iya. Jadi ya, dari situlah mulainya saya bagaimana latihan keras, latihan disiplin, karena pelatihnya juga pelatih yang kawakan. Pelatih saya itu Yopi Hanusa. Jadi saya coba untuk senior saat itu ya. Serius, ya, karena pelatih ini tidak main-main. Jadi dia memang yang disiplinnya keras. Kalau memang mau maju, maju sekalian. Kalau tidak, mendingan mundur. Nah itu kan saya bagaimana mulai dari awal untuk ikut klub. Saya tergabung dari klub PBV ya, Persatuan Bola Voli Maluku, PBVM namanya. Lalu dari sana terpilih kan anak usia, tinggi badan juga ada seleksinya gitu Pak Sofyan. Jadi tidak, oh enggak. Jadi ada latihan di mana ada kelas A, kelas B, kelas C gitu. Usia sekian. Jadi memang ada tahapan ya. Jadi tidak mudah. Jadi dari klub pun kecil, seleksi se-Jakarta Pusat waktu itu. Jakarta Pusat terus juara Jakarta Pusat. Tahun berapa itu Pak Denny? Itu saya tahunnya 79 Pak. Oh 79. Oh. Ya 78, 79 ya. Berarti masih SMA ya? 79 SMA. 78 SMP ikut Popsi Pak. Ikut Popsi. Ya lumayan lah gajinya waktu itu ada tuh gajinya. Kalau gitu. 9.000 Pak. 9.000 banyak sekali tuh. Alhamdulillah setiap bulan. Tapi di usia SMA itu udah luar biasa saat itu ya? Ya, itu sudah luar biasa, udah punya penghasilan. Lalu begitu SMA meningkat, kelasnya lebih tinggi, dapat Rp11.000. Gajinya segitu. Lumayan lah pada saat itu, lumayan masih bisa jajan, bisa nabung gitu. Jadi itu. Akhirnya kebawa terus ke tingkat DKI, kemudian ke tingkat dari DKI ya. Pilih kan, DKI waktu itu terus terpanggil tim nasional junior dulu. Junior, habis tim nasional junior, baru mewakili Indonesia. Setelah itu baru tim DKI senior. Nah, kayaknya masih junior, tapi sudah terpanggil di tim DKI senior. Alhamdulillah ya PON 3 kali ikut ya, alhamdulillah ada medali emasnya ya. Itu luar biasa. Nah, terus saya masih kuliah nih Pak. Ada tawaran juga ikut kuliah. Wah, sayanglah kita masih kuliah, masih pengen meneruskan S1 lah ya. Akhirnya kuliah. Nah, kuliah sambil pelatnas Pak. Nah, itu yang berat. Karena mengatur pola disiplin, pola hidup, kapan belajar, kapan olahraga, kapan istirahat harus dilakukan. Karena pagi latihan, setelah pulang latihan kuliah. Tidak tidur itu, pulang kuliah, latihan lagi sampai malam, baru istirahat. Pagi gitu, Pak. Jadi hari-harinya benar-benar full, sudah terbiasa dengan pengaturan jadwal yang cukup ketat, jadi benar-benar waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin. Kapan waktunya istirahat, waktunya belajar. Olahraga, karena memang menguras tenaga sekali tuh Pak Sofyan.
Apalagi waktu Manajemen itu waktunya ini ya harus benar-benar ya, disiplin waktu tinggi SEA ya. Games 93 itu pelatihnya Mitsumori. Waduh, keras sekali tuh, Pak. Jadi kalau kita dilatih sama dia, sebenarnya latihannya sih dia punya target 2 jam saja cukup. Tapi kalau dalam 2 jam itu banyak melakukan kesalahan, bisa 6 jam latihannya. Oh gitu. 6 jam. Jadi katakanlah kalau pagi ya, pagi jam 8, nanti jam 11 Hmm. selesai. Terus kalau sore, habis asar, jam 4, atau setengah 5, nah, latihan sekitar 3 jam. Itu sekitar jam 8 selesai. Tapi kalau masih belum selesai programnya, bisa sampai jam 2 pagi, Pak. Oh Baru gitu. pulang dulu, makan dulu, balik lagi ke gor. Lanjut lagi. Latihan. Nah, itu yang saya rasakan seperti itu. Itu praktis berapa tahun tuh Pak? Ya, Dari jadi selama ya dari daerah gitu sampai nasional tuh? ya dari memang tahapnya dari daerah yang kecil Jakarta Pusat, Jakarta junior ya, junior nasional, lalu senior, DKI, lalu senior nasional. Nah, itu pun juga ada tahapan. Kita kalau itu kan volley olahraga teamwork lah ya. Saya Ya, waktu itu ya. tergabung di 8 setelah SMA, saya 82 tamat SMA, terus masuk asuransi Timur Jauh dulu. Asuransi Timur Jauh Mulai masuk ke tim ya. insurance ya, itu jadi teman-teman ATJ kita tim junior tuh tergabung ada beberapa yang satu angkatan terus ditampung di asuransi Timur Jauh. Asuransi Timur Jauh bagus dalam hal mendidik lah ya, bagaimana seorang karyawan pada saatnya latihan ya boleh kita pulang jam latihan kan, pulang kita siang pulang lalu kita bukan pulang ke rumah tapi pulangnya ke gor untuk berlatih lah. Latihan lagi ya. Ya jam 2 siang latihannya sampai nanti Itu maghrib. asuransi Timur Jauh berarti pekerjaan pertama setelah Pak Denny selesai kuliah gitu ya? Betul sekali. Asuransi itu atau berdikari insuran. Nah, setelah kerja keras itu mulai 84 mulai juara tuh Pak. 84, 86, 87 mulai juara. Nah, oleh karena itu jadi 4 serangkai, ada saya, ada Iman Agus Faisal, ada Denis Tarore dan Chandra Halim. Nah, itulah yang mengawali kami di tim nasional. Ya, panggil mulai SEA Games 83, 85 di Bangkok, 87. Nah, 87 itu sebagai tuan rumah ya, di Indonesia mainnya kita medali emas. Ya, waktu di Bangkok kita nomor 2 perak. Lalu 89 di Kuala Lumpur juara lagi. Ya, alhamdulillah. Kebetulan saya sejak tahun 88 ditunjuk jadi kapten tim nasional. 88. Jadi kapten nasional ya. Ya, sampai dengan tahun 90-an, sampai 91 awal lah saya. Ya, ya. 91 kita SEA Games di Manila, di Filipina, kembali juara. Artinya sudah 3, kalau kita bilang tuh hat-trick. Hat-trick itu 3 gini. Ya. 3 medali pengalaman. Ya, itulah yang memang belum pernah ada Indonesia mendapatkan medali emas secara beruntun 3 kali. Ya. Berarti jadi rekor tersendiri ya saat itu ya. Rekor, alhamdulillah. Nah, dan saya sudah waktunya untuk memikirkan pekerjaan. Jadi kami, tapi sebelum itu dari asuransi Timur Jauh tahun 88 kita sudah keluar tuh Pak, karena bubar timnya. Kita BCA 2,5 tahun lah kami di BCA. Lalu timnya pindah semua BCA. Setelah dari BCA bubar lagi Pak. Bubar gitu. Yang ke Bimantara, ada yang ke Jarum. Nah saya kebetulan pindah ke Jarum, gitu ya, Jarum. Sama legenda-legenda bulu tangkis lah, ada Lincing, semua kumpul di sana kita di Jarum. Sampai dengan 92. Sebelum masuk PLN Pak, kami di PLN, saya di PLN tahun 93. Oke. Nah 93 baru masuk PLN 93. Jadi berarti selama bekerja pun artinya Pak Denny juga sebagai tim volley di situ ya, di perusahaan itu ya, untuk mengikuti kejuaraan gitu ya. Memperkuat itu. Nah, saya masuk di PLN lewat sarjana S1, jadi kita masuk di diklat prajabatan gitu Pak ya. Jadi
sudah mulai bisa harus membagi karena itu sudah akan dapat posisi struktural. Begitu lama sekitar 95, benar sudah masuk ke posisi struktural saya Pak. Jadi 2 tahun sudah struktural terus ya cara berjenjang lah gitu ya. Nah, ya mau nggak mau dari karir bola volinya sudah di tim nasional sejak 93 sudah tidak memperkuat tim nasional lagi Pak. Memperkuat tim perusahaan ya di BUMN. Nah, jadi setelah itu saya di PLN ya Pak ya, di PLN. Nah, namun karena saya juga 2 Pak, kenapa saya bilang 2? Pada saat sebelum saya berhenti atau terakhir di voli indoor, saya juga sebagai penggiat di olahraga voli pantai. Oh gitu. Volleyball ya, 2 orang, 2 lawan 2 Pak ya, makanya sama besarnya. Banyak tantangan mulai dari lapangannya pasir, ada angin, ada matahari. Nah itu tantangannya lebih berat ya berarti ya kalau di pantai. Ya. Lalu dalam pasirnya itu ya semata kaki lah cukup berat. Nah, jadi kualitas fisiknya tidak prima bisa sakit, bisa apa? Karena memang harus prima kondisinya dalam bermain pantai. Berbeda karena hanya 2 orang. Nah, itu kebetulan juga pertama kali tim nasional Indonesia, ya kebetulan saya dengan Denis Tarore. Terus ada kejuaraan juga tahun 91, mulai dari di Jakarta juara, di Bali juga, lalu di Asia Pasifik, ya, sempat nomor 3 juga. Nah setelah itu dulu voli pantai itu ada yang berdua, ada yang Foresight namanya Pak. Nah, ikut kejuaraan dunia voli pantai tahun 82. Ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 92. Oh, tahun 92. Ya, 92. Jadi kita juga agak nggak percaya kok bisa melaju sampai semifinal, Pak. Oh, oke. Ya, sampai semifinal itu kita. Lawan siapa Pak waktu itu Pak? Kita semifinal itu ketemu Amerika. Oh, oke. Amerika, iya tim Amerika. Super power ya. Tim Amerika kita kalahnya tipis Pak 2-1 Amerika. Tinggi lah mereka ya 2,5 meter, 2,10 meter tingginya, kita 1,88. Jadi memang kalau lihat dari fisik tapi karena bermain kita lebih lincah, lebih lebih gesit lah gitu ya. Iya. Nah, dengan variasi-variasi sehingga kita bisa kalah ya, walaupun kalah di semifinal, tapi itu perebutan tempat ketiga, kita menang lawan Cina Pak, kita menang. Oke. Cina, kita menang. Pak Denny, itu kan karir Pak Denny di voli ya. Kan setelah itu akhirnya Pak Denny sibuk di dalam pekerjaan, kebetulan kan memang masuk di PLN ya. Jadi setelah berapa tahun di perusahaan lain akhirnya masuk di PLN, dan saya dengar kan sekarang sudah memasuki masa pensiun ya Pak Denny ya. Ya. Kira-kira kalau di total kalau masa kerja tuh berapa tahun tuh Pak Denny bekerja di perusahaan itu? Di PLN 27 tahun 5 bulan di PLN. Oke. Terus sebelumnya tambah 5 tahun di asuransi Timur Jauh. Tambah lagi di BCA. Nah, tambah di Jarum 2,5 tahun atau 5 tahun 10 tahun. Oke, berarti total hampir 30 berapa itu? 38. Hampir 38 tahun ya. Wow, luar biasa. Dan kesibukannya juga ini ya, benar-benar luar biasa karena kan double job ya, bahkan juga mungkin multiple kalau saya perhatiin gitu. Kira-kira bagaimana Pak Denny menjaga, karena kan kalau banyak orang yang begitu pensiun kan karena sibuk sana sini aja rontok nih Pak badan gitu, walaupun katakanlah dia atlet loh. Ya. Kan biasanya atlet memang tadi saya dengar kan pelatihannya di sini, di situ, jadwalnya kan luar biasa gitu. Tapi setelah dia pensiun malah rontok dia punya badan. Tapi kalau saya lihat Pak Denny kan oke-oke aja ya. Kira-kira Pak Denny bisa cerita bagaimana memanage itu semua itu Pak Denny? Ya baik ya, memang setelah saya tidak aktif, saya sebagai pegawai juga, dan saya juga alhamdulillah diminta untuk menjadi komentator Pak, ya komentator di televisi. Jadi saya memang
dari TV ke TV gitu ya. Dulu kan ada yang namanya sejak 2002 sampai kemarin 2020 ya alhamdulillah masih terus ya berkoordinasi dengan teman-teman Ya, TV ya hampir sempat kontribusi di TV ya dari ini sebagai komentator. ya komentator terakhir di iNews TV ya. iNews TV sudah tahun ketiga nih Pak di iNews TV jadi ya alhamdulillah sudah ini ya di Kompas TV. Ya bagaimana tuh Pak menjaga Nah, pola jadi ini ya? saya ini kebetulan ya Pak setelah ini saya punya yang namanya ya sekarang ini kan yang namanya handphone, yang namanya wifi, sepertinya kudu lah dipunyainnya. Nah, itu kan termasuk dari radiasi, Pak. Ya, ada radiasi. Jadi saya mau tidak mau, gimana sih untuk menjaga supaya kita tidak kena radiasi. Sedangkan di TV itu radiasinya kuat, Pak. Mana kamera, semua kan radiasi. Ya, elektromagnetik ya. Siaran itu dari jam 10 pagi kadang sampai jam setengah 1, jam 1 pagi, Pak. Ya, kebetulan saya waktu itu masih hostnya jadi komentator sendirian. Ya, jadi ya. memang cukup berat, tapi saya punya ya sedikit tip lah. Ini saya untuk menghindari atau radiasi tadi saya punya yang namanya alpha spin. Nah, ya. inilah ya apa yang Bapak rasakan setelah Bapak pakai produk itu, Pak? Ya, bugar aja Pak. Ya, jadi saya tidur bisa katakanlah 4 jam lah ya, 4 jam. Dan saya menggunakan Alphasin, minumnya juga pakai air Alphaspin juga ini Alpha Meta ini Pak yang membuat saya ya karena jaringan sel tubuh kita kan begitu dipakai olahraga, dipakai apa besar. Nah ini salah satunya. Ya di samping itu juga saya tetap menjaga dengan bagaimana sih kita supaya tips-tips sehat. Nah tips sehat yang pertama kita mesti pandai bersyukur lah Pak ya, biar gimana pun juga selaku manusia pada yang Maha Kuasa kita bersyukur. Yang kedua, senantiasa positive thinking, Pak. Nah, iya itu penting. Kenapa? Karena dengan kita berpikir positif, semuanya itu lebih enak. Karena aura positif itu akan senantiasa mengelilingi kita. Itu yang gitu. Karena kita nggak punya musuh, nggak punya siapa yang tidak pas lah sama kita ya. Pro kontra ada, tapi tetap aja kita coba untuk bagaimana kita berpikir positif dan bisa mengendalikan emosi kita, ya kan? Otomatis stresnya juga dijaga, ya lebih sabar lah gitu ya. Ya, nah di samping itu juga ada olahraga. Nah, yang ditakutkan kan setelah jadi atlet tambah bengkak Pak gitu ya. Iya. Memang bagaimana menjaga kondisi itu. Ya, saya tetap berolahraga, bahkan kalau dulu hanya voli saja, sekarang nambah Pak, banyak tuh. Ada golf, ada tenis, ada pingpong, ada bulu tangkis, ya, ada bowling. Oh, gitu. Itu juga. Jadi atlet banyak ini ya, atlet dalam tanda petik banyak cabang, tapi untuk banyak cabang. Artinya memang setiap olahraga itu punya punya apa istilahnya, punya komunitas. Nah, komunitas yang kita jaga. Jadi silaturahim jalan terus. Katakanlah kalau ikut komunitasnya futsal, nggak ada Pak yang tua-tua, semuanya anak muda. Ya, karena saya sebagai struktural ya, sebagai orang nomor satu, mau nggak mau anak buah kan banyak yang senang futsal ya. Saya kan mau nggak mau ikut lah, walaupun cuma meramaikan di lapangan, tapi mereka sudah senang. Gitu kan. Saya pernah bertugas di Bali. Itu mungkin jadi merilis stres dari Pak Denny ya. Jadi kan dengan sering silaturahmi, ketemu dengan banyak komunitas olahraga gitu. Mau nggak mau kan stresnya jadi jauh berkurang tuh Pak. Mungkin penyalurannya di situ ya. Halo Pak Denny, ini sinyalnya mungkin nih Pak. Ya betul Pak. Ya, lanjut Pak. Mudah, ada yang jadi itu yang membuat selalu hidup Pak ya, selalu hidup. Terus tentunya juga makan, juga dijaga pola makan. Ya tadi Pak ya, katakanlah tadi saya alhamdulillah lah, bukannya mau ria, tapi bagaimana sekarang ini kan sudah harus menjaga Pak asupan makanan yang seimbang lah gizinya ya. Jadi
misalnya Senin, Kamis, insya Allah saya coba puasa gitu Pak ya. Oke. Karena makan 3 butir kurma ditambah ini Pak alpha meta, Oke. udah selesai. Nanti pas buka puasa kurma alpha meta lagi sudah alhamdulillah sudah cukup Pak. Menurut saya Pak ya, Ya, itu ya. sudah cukup. Karena memang Bapak kalau kita, melakukan puasa ini sejak kapan, Pak? Apa memang sudah menjadi rutin kebiasaan sehari-hari, apa dalam mingguannya itu ya? ya, jadi saya puasa itu semenjak kuliah Pak. Kuliah sudah Oh, oke. ya, SMA, Hmm. sebenarnya Ya, SMA sudah ya. mulai ya. Udah mulai puasa Senin Kamis, dan bahkan di pelatnas pun saat bulan puasa saya puasa Pak. Hmm. Ya sampai Oke. dan buka enggak, jangan sayang. Ya, artinya kebiasaan itu sudah menjadi habit sejak lama ya, nggak artinya bukan Betul, instan baru-baru aja, tapi memang sudah rutin dilakukan betul, seperti betul Pak. itu. Jadi Akhirnya dampaknya ke dalam tubuh juga sudah terjadi sekian lama. Gitu. ya betul, karena kan kalau kita udah niat, insya Allah diberilah kekuatan Pak. Walaupun sekuat apa banyak tantangan, banyak cobaan, tapi justru disitulah nikmatnya Pak. Kalau kita bisa Ya, lakukan gitu. Ya. Banyak tantangan, tapi kalau kita bisa lewatin ya alhamdulillah eh, bisa lah ya. Karena tadi kita berpikir positif terus Pak. Kalau kita berpikir positif, kita mencoba untuk terus berdoa ya, biar gimana pun juga ya kan kalau kita puasa nggak terasa aja Pak. Atau lu ya, ya. maghrib ya, gitu. Karena banyak kegiatan yang dilakukan. Puasa itu kan juga menjadi bagian dari detoksifikasi tubuh ya, gitu. Bagaimana tubuh Betul. kan selama ini kan kita makan, tapi begitu puasa dia istirahat, Pak. Ya, Proses betul. istirahat dan juga proses mendetoks. Yang saya baca seperti itu sih. Betul. Yang penting air cukup Pak. Artinya kondisi tubuh kan tidak sama ya setiap orang. Jadi minimal 2 liter lah sampai 3 liter untuk setiap orang kan. Ada yang 2 liter saja sudah cukup sehari tuh Pak. Ada yang mesti liter atau 2,7 liter lah. Memang tergantung orang. Karena kalau saya nih Pak secara pribadi ya, kalau kita pada saat kita buang air kecil, air seninya udah warna kuning, berarti kita kurang minum. Oh, oke. Begitu kita minum ini Pak, alpha meta, itu bening sekali Pak, airnya bening sekali. Jadi memang apa sepertinya detoxnya bagus gitu loh. Jadi Ya. kita habis minum itu, jadi kita merasa oh alhamdulillah lah sehat Pak gitu kan. Denny, sebelum jauh nih, saya mau share dikit foto-foto yang Pak Denny kirim ke saya nih. Paling nggak biar brother sister yang lagi menonton FB Live ini juga tahu ya kegiatan Pak Denny sebelumnya gitu. Sebentar Pak. Oke. Nah, ini foto pada saat Pak Denny jadi tim nasional ya? Ya, itu kapten tim nasional ya pada saat itu. Ini Jadi SEA kapten, Games oke. Ini di mana Pak? 9. SEA Games? SEA Games ya, pelatnas SEA Games Oke. 89 itu yang pakai baju hijau, Iwan Budiono sudah almarhum, coach yang pakai kaos merah, itu Pak Narto juga sudah almarhum. Oke. Jadi ada 1, 2 ini juga SEA Games ya? SEA Games ya, ini di court ya, di lapangannya Pak, tahun 89 di Kuala Lumpur ya, itu kan nomor, saya kan tadi bilang, saya pakai nomor 4. Ya. Itu kelahiran saya nomor Rocky. 4, jadi nomor 4. Nah, itu ada ban kapten. Jadi kalau kapten itu ada tanda di bawahnya, Pak. Oke. Itu ya. Ada tanda kapten di bawahnya. Itu Ya. bola voli seperti itu, Pak. Oh, ini kondisi sekarang. Oh, ini pada saat Pak Denny jadi komentator ya? Ya, komentator. Ya. Jadi yang kalau foto yang bawah memang komentator memang sejak 2002, Pak. Dari TV ke TV, dan di yang saya pegang piala itu yang seperti burung Iya, ini itu, piala apa nih Pak? di mana iNews TV atau program Proliga 2018 sebagai favorit penonton. Favorit. Banyak yang nonton gitu ya, secara penonton. Saya komentator mulai dari awal sampai dengan akhir
ada sekitar 65 episode, ya, di mana yang tadi saya bilang jam 10 pagi Sampai jam sendirian. 1 malam. Karena hostnya 4 orang sudah berganti-ganti, saya sendirian. Yang membuat saya tadi bilang luar biasa, dengan kualitas suara yang tidak berubah, ya. Itu artinya terbantu dengan yang Bapak bilang tadi, Alpha Meta, Alpha Speed. Betul, Gitu. Pak. Alpha Meta itu saya bawa atau saya bikin 3 botol, Pak. Oke. Jadi pagi ya minum, pas di studio bawa 1 minum, nanti siang sama setelah maghrib 3. Jadi itu yang buat enjoy aja, nggak capek, nggak lapar, Ya, nggak apa. kondisi benar-benar fit gitu ya. Benar-benar fit itu. Jadi saya pikir minuman itu atau makanan sel tubuh Ya, kita itu kan benar-benar. brown rice. Yang saya tahu kan memang ini benar-benar ngebantu mengenergize ke dalam sel ya gitu. Ya, Oke. itulah Tadi Pak. ini kalau yang orange apa yang pink ini itu ada piala, pegang piala apa coba? Nah, itulah dia. Jadi saya kebetulan juga jadi pindah ke cabang, artinya menggeluti golf, Pak. Itu piala golf, Pak. Oh, golf. Oke. Golf, ya. Jarak golf. Karena golf kan individu perorangan. Bowling juga masih menang lah, gitu, Pak. Masih menang-menang. Oke. Pak Denny, ini berarti Pak Denny mentalnya memang mental juara dari awal nih Pak, benar-benar nih. Gitu. Karena Pak Denny Oli benar-benar dapat peringkat yang oke, terus kemudian di golf juga dapat reward gitu. Sebagai komentator juga sama gitu ya. Itu bagaimana Pak Denny bisa apa namanya membentuk mental mindset seperti itu Pak? Ya, kan kita ada passion ya Pak ya, passion. Bagaimana kita passion? Yang tadi saya bilang, bisa karena biasa karena latihan karena ada teknik, kemauan, disiplin, Mbak. Itu yang dan senantiasa positive thinking. Nggak ada ini positif terus aja, Pak, kita. Yang ini dan bersabar, nantiasa bersabar lah. Semuanya. Ada istilahnya anything happen for the good reason ya. Segala sesuatu terjadi alasannya pasti positif, pasti bagus gitu ya. Ya, betul Pak. Karena biar gimana pun juga kan kita ya pastilah ya. Apalagi saat ini Pak ya di musim COVID ini. Iya, lagi pandemi nih. Kita positif, maka imun tubuh kita akan meningkat. Artinya alhamdulillah lah itu dengan positif kita juga bersebarkan berita-berita yang bagus, berita-berita positif, apa-apa yang ya sharing agama, sharing apa itu kan positif Pak. Artinya kita memberikan masukan, memberikan kebaikan sama orang-orang. Jadi kalau itu kita ini ya alhamdulillah enjoy aja kan akan kembali Pak. Oke, ini foto berikutnya ini ya, dia komentator ya. Ya, betul. Nah, ini juga sama. Jadi ada Livoli, ada apa ya, alhamdulillah masih terus dipakai. Terus juga ada kejuaraan Asia di Indonesia, yang Indonesia sempat menjadi peringkat keempat Asia, luar biasa. Di situ juga sama, Pak. Saya komentatornya sendirian aja. Pak Denny, ini kan artinya sebenarnya di sela-sela kesibukan Bapak bekerja di perusahaan, Bapak juga jadi komentator di TV gitu kan ya? Ya. Nah, jadi ini benar-benar full dari pagi sampai menjelang pagi gitu ya? Ya. Luar biasa fisiknya Pak Denny. Ya, itu Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Jumatnya mulai 4 sore. Ya. Terus hari Sabtu libur, Minggu libur. Jadi sama sekali tidak mengganggu jadwal kerja, Pak. Ya, tapi kan artinya yang harusnya banyak orang di luaran istirahat, Pak Denny tetap aktif gitu. Kemudian Senin lanjut lagi di perusahaan kan gitu ya. Ya, betul Pak. Paling tidak itu membuat apa ya? Ya, memang dengan keluarga agak terbatas, tapi kadang-kadang keluarga ikut semua tuh, Pak. Ke studio. Ikut ke studio gitu ya. Ikut ke studio. Ya, kadang-kadang pengen ikut terus ya makan nikmati sama, atau setelah pulang dari situ kemana, nanti jemput lagi. Pak, ya. Jadi tetap keluarga lah. Ya. Ini kegiatan di perusahaan ya, di PLN ya waktu itu ya. Ya, betul sekali. Jadi memang Alpha Speed, Alpha Meta saya tetap konsumsi sampai dengan detik ini. Dan dulu rambutnya sih masih gondrong, Pak. Hanya berubah rambutnya aja, Pak.
Ya, Sama karena seperti memang saya, sudah meninggalkan dunia hitam. Beda tipis, Pak. Beda tipis, Pak. ya sekarang rambutnya sudah klimis, lebih Ya, klimis. ya. Yang penting Nyaman, lebih ringan istilah. kemana-mana juga. Ya. Nah, foto yang bawah itu, nah kita kan kerja di PLN, ada pembangkit ya, pembangkit ada di Nias. Kalau Hmm. Nias itu 25 mega. Waktu itu saya berdinas di PLN Batam ya. Jadi ada Oke. pembangkit-pembangkit yang dimiliki oleh PLN Batam, dan saya kebetulan bertugas untuk mengunjungi di sana. Selain saya sebagai corporate secretary atau sekper, jadi kalau ada direksi atau komisaris atau dewan komisarisnya ini saya bergabung atau suka Standby diajak. di sana ya. Oke. Ya, betul. Oke, Pak. Itu fotonya, Pak. Ya. Pak Denny benar-benar luar biasa nih kalau saya lihat pengalaman Pak Denny ya dari sejak sekolah SMP, SMA, terus kuliah, bekerja sampai benar-benar pensiun gitu ya. Itu benar luar biasa. Berarti kan memang fisik mental benar-benar harus strong banget dan Pak Denny sudah membuktikan itu gitu. Sebenarnya di luar asupan makanan yang tadi Bapak ini ya, Bapak ceritakan, Bapak pernah ikut satu training atau apa nggak yang berkaitan dengan mental, mindset, atau karena kan banyak orang mengatakan bahwa yang utama sebenarnya adalah makanan mentalnya, makanan pikiran kita lah, mental mindset gitu. Ketika mental mindsetnya strong, maka tubuh kita akan benar-benar strong. Memang ada kontribusi juga makanan dan minuman seperti yang Pak Denny bilang gitu. Ya, Kira-kira seperti itu atau gimana kalau menurut Pak Denny? jadi saya justru pernah diajak lah ya, ikut apa namanya, bagaimana satu training yang sangat berbeda yang diadakan oleh FFG, Freedom Fitness Global. Jadi memang luar biasa. Training itu membuat karakter kita, membentuk karakter kita menjadi positive thinking, menjadi bagaimana meningkatkan potensi diri kita, gitu aja Pak ya. Ya. Jadi potensi kita kan pasti kita kan nggak bisa lihat ya, apapun juga orang lain lebih tahu di mana. Ada psikolog juga, oh kamu tuh kurangnya ini, oh iya itu. Jadi kita juga melihat bagaimana kekurangan kita. Nah disitulah kita dibimbing bagaimana kita meningkatkan potensi diri kita, bagaimana soft skill lah ya, yang tidak terlihat lah ya. Kalau hard skill kan kelihatan, ini soft skillnya kita tuh dibangun. Kadang-kadang kalau training bootcamp itu Pak ya, Pak? Ya, di depan kita bagus-bagus aja, tapi kalau bilang orang belum tentu. Nah inilah, makanya FFG kemarin saya diajak untuk ikut, ternyata luar biasa. Dan itu diikutin bukan saya cuma dari Indonesia, hampir semua negara di dunia ikut, Pak. Ya. Amerika, Eropa. Ya, saya dengar memang itu sudah pesertanya udah dari berbagai negara, tidak hanya dari Indonesia. Sudah mendunia kalau saya bilang itu, Pak, luar biasa. Kalau dari pengalaman Pak Denny kan Pak Denny pasti banyak ikut training Pak, apakah dari perusahaan, apakah dari olahraga tadi ya. Bedanya apa sih Pak? Training bootcamp yang Bapak ikuti dengan training-training lain di luaran? Kalau ini lebih fokus Pak ya, kita kan biasa kalau ikut training katakan dari perusahaan kan biasanya dibayarin gitu ya. Jadi datang, dengar, makan, terus selesai gitu ya, nggak ada yang masuk. Masih berpikir ke kantor juga, kadang-kadang ada kantor, jadi nggak fokus ya. Ini interaksi lah gitu Pak ya. Training ini tidak bisa Pak, begitu kita sudah masuk ke training ini, handphone dikumpul. Fokus di situ ya. Fokus semua, nggak ada ngantuk dikit nggak boleh gitu. Jadi benar-benar membuat kita waspada. Kenapa waspada ya? Ya kalau kita kedip sedikit pasti ada yang ngingetin, ya ngantuk disuruh cuci muka. Jadi kita fokus dan kita benar-benar mentornya luar biasa, care sama kita. Bukan berarti hukuman, berarti memang kita harus selalu berjaga terus ya setiap saat ya kan. Kan suatu saat kita pernah ada bagaimana penanganan kalau ada banjir, kalau ada pemadam kebakaran, kalau apa ya. Kalau kebakaran gimana, kesiapan kita, refleks kita seperti apa yang pertama kali kita lakukan. Kesiapan itu sudah kita ya. Di training itu Pak. Nah itu jadi dalam hidup
kehidupan sehari-hari ya itu yang kita butuhkan, dan itu dilatih. Nah, itulah pelatihan itulah yang menurut saya membesarkan diri kita, Pak ya. Karena di situ begitu kita masuk, kita sudah nggak ada yang namanya jabatan sebagai apapun, sama ya, mau dia direktur, mau dia sebagai apapun sama di situ. Karena kita di sana adalah menjadi satu keluarga besar FFG, dan itu membuat lebih. Halo, Pak Denny. Suaranya agak putus-putus nih, tapi nggak apa-apa. Kekeluargaannya, Pak. Ya, Dan tantangan. Ya, Pak. Ya, Pak Sofian. Tetap aman. Suaranya agak putus-putus tadi, Pak. Mungkin ada gangguan. Putus ya? Iya, tapi Ya, sekarang jadi, udah bagus. Sekarang udah bagus. Udah bagus ya. Ya, jadi memang intinya training itu membuat kita lebih fokus ya, lebih bisa masuk ke hati kita ya, apa yang kita mauin tuh mentor tahu atau orang instrukturnya tahu persis, oh iya ya kebutuhan manusia itu ini. Jadi ada plus minusnya. Jadi kan kita manusia ada yang kita sendiri tahu, ada orang lain nggak tahu. Nah itulah spotnya di mana. Nah di situ kita dibuka. Oh iya ternyata kita tuh begini. Dikasih tahu, Pak. Oke, Pak Denny, ini sedikit ini Pak, kan tadi saya ceritanya banyak juga atlet yang katakanlah juga atlet nasional atau semua atlet lah gitu. Ada juga yang akhirnya kesehatannya juga tidak bagus, Pak. Kira-kira kalau menurut Pak Denny kenapa ya, Pak? Padahal kan mereka sudah dilatih dengan porsi yang sama kan gitu ya, sampai bahkan menjadi juara gitu. Tapi kenapa kok at the end di akhirnya nggak begitu berdampak ke tubuh? Kira-kira kenapa tuh Pak? Kalau Pak Denny bisa menganalisa gitu. Ya, betul. Ya, jadi gini Pak, saya kebetulan di perusahaan kan juga banyak ya yang masuk ya melalui olahraga, juga ada Bapak ya, ada sepak bola, ada yang lain-lain lah ya. Nah, bagaimanapun setelah tidak menjadi atlet, yang tadi saya bilang Pak, tidak menjadi atlet, itu pola makan rata-rata tetap sama Pak, tetap sama. Nah, pola makan sama. Tapi dia nggak jaga ya, nggak jaga pola. Nah, itulah menjaganya. Itu tadi yang tadi Pak Sofian bilang, dengan kita berpuasa juga sebagai detox. Salah satu ya, menurut saya salah satu kuncinya itu juga. Terus tentunya hidup sehat, hidup bersih, lingkungan bersih. Itu tentunya ya dengan cuci tangan, itu pun sama ya. Pola yang sekarang ini sebenarnya hidup bersih itu sudah sama ya yang kita lakukan. Nah, sekarang lebih lebih sangat diperhatikan ya, bagaimana kita kayak tidur ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik juga mesti dihindari Pak ya. Kebetulan alhamdulillah saya tidak merokok ya Pak ya, jadi alhamdulillah tidak ada pengeluaran uang untuk membeli rokok. Ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya, rokok, kurang baik ya, apalagi begadang gitu ya. Ya, minuman keras itu juga dihindarin lah ya. Ya, jauhkanlah dari hal-hal yang negatif. Kita coba hidup atau kumpul dengan orang-orang positif, insya Allah kita juga ikut positif. Ketularan positif, ya. Ya, kalau kita positif terus Pak. Nah, dan perlu ini rezeki nggak ketukar, gitu aja. Jadi kalau kita positif, semuanya aura positif itu senantiasa ada di sekitar kita atau mengelilingi kita. Pak ini juga kan ada yang bilang kan memang mesti olahraga ya, tapi kita umur kan nggak bisa dibohongin ya. Kira-kira kalau tentang olahraga untuk usia-usia tertentu ada batasannya nggak sih Pak Denny? Artinya menyesuaikan dengan usia juga. Betul sekali ya. Memang kemarin tuh Pak, tahun lalu Pak, saya masih ikut kejuaraan internasional 8 negara bola voli. Nah, orang-orang, jangan lompat-lompat. Kenapa? Udah di atas 50 tuh nggak boleh. Nggak boleh. Nah, sekarang tergantung kita. Kita biasa nggak latihan. Kita tadi saya bilang harus latihan, tetap latihan. Nah, latihan itu apa? Kita nggak usah ngoyo untuk latihan lompat-lompat ini. Kan kita, kebetulan kan saya juga membina lah di klub ya kan, ada Jakarta Electric PLN gitu ya. Nah, itu kan membina di sana. Bisa sebagai coach, bisa juga ikut main sama mereka. Karena di tim putri lawannya jangan
putri juga udah lawan Pak, harus putra. Nah, Oh, di putra-putra ya cross sumber gitu ya, kita ini di cross ya, begitu ya, sebagai sparring partnernya sparring partner. tim Tri Jakarta Electric ya kita ini yang putra-putra ini ya mantan-mantan pemain. Nah, jadi kita mix lah, masih tetap jaga lah ya. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi tetap ya katakanlah jalan ya. Jalan kalau saya ada minimal 3.000 sampai 6.000 langkah Pak itu minimal tuh, Pak ya untuk kita lakukan. Ya naik tangga aja tuh. Tangga atau jalan aja atau sepeda statis gitu ya. Intinya itu tetap Nah, di tahun lalu itu kejuaraan voli internasional usia 50 ada 2 kategori. Yang pertama kategori 40 sampai 9, yang satu lagi master. Wah, namanya 50 ke atas. Jadi ada orang Rusia yang umurnya sudah 60 tahun masih main voli, Pak. Ada Rusia. 60 tahun. 60 tahun, Pak. Betul. 60 tahun. Dan kalau kita di Rusia, Pak, itu ada namanya mantan presiden ya, Boris Yeltsin itu mengadakan kejuaraan bola voli memang usia gitu Pak, di atas usia senior citizen ya. Jadi itu bukan berarti untuk prestasi tidak Pak, tapi untuk silaturahim, untuk enjoy. Karena kalau sudah di lapangan itu bisa teriak-teriak, bisa apa, bisa ini kan enjoy Pak. Kan kita akan ngoyo bola jauh, kita nggak akan jatuh-jatuh untuk ngambil gitu. Iya juga. Nah ya seperti itu lah di lapangan. Fun, ya betul-betul fun. Sama. Nah sekarang ini kalau bowling katakanlah ya, bowling. Ya. Kebetulan saya kemarin di Batam masih main bowling, masih main tenis juga karena ada teman-teman yang tenis, masih main pingpong juga. Jadi masih golf terutama Pak ya. Karena apa? Golf ambil jalan kaki Pak. Nah itu kan salah satu membentuk kita untuk selalu bergerak. Ya, jangan bagus Pak. Nah teman-teman golf saya begitu saya pensiun Pak, itu usianya 70, 80 masih main golf Pak. Oh. Ya jadi bagus juga untuk pergaulan jadi kita. Tergantung dari kebiasaan juga ya. Kalau memang kondisi sudah terbiasa seperti itu, mungkin is okay. Tapi kalau enggak, mesti mengukur diri sendiri gitu ya. Betul, jangan dipaksakan lah, betul Pak. Karena jujur Pak, saya ada beberapa teman yang kan bulu tangkis ya terutama ya, dia main gitu. Tiba-tiba jatuh gitu, terus masuk ke rumah sakit, ternyata kena serangan jantung gitu. Ini kan kontradiktif ya, artinya dia olahraga tapi bukannya sehat, tapi malah sakit, bahkan rumah sakit. Bahkan beberapa kan kita dengar juga akhirnya meninggal gitu. Ini kan harusnya kan dia bisa melihat atau mengukur diri lah seperti apa porsinya gitu ya Pak Denny ya. Ya betul sekali Pak Sofyan. Setuju saya. Dipaksakan begitu ya. Ya jadi kita harus lihat apa bahasa tubuh ya. Sama kalau kita udah kerja, sudah capek, katakan udah ngantuk, tidur, gitu aja Pak intinya. Tidur ya dia sebenarnya tubuh merespon ya, kalau kita lelah pasti tubuh akan respon. Jadi artinya jangan dipaksain gitu. Ya kan, misalnya nguap gitu kan, nah ini sudah ada tanda kekurangan oksigen, jadi harus istirahat sebentar. Dan mungkin nggak perlu lama sih istirahatnya ya. Betul, jadi kita kan harus tahu ya kondisi tubuh kita pada saat kapan harus istirahat, kapan harus kita olahraga. Jadi benar mengatur ritmenya, Pak. Ya, kalau kita lagi sibuk, justru kalau kita biasa olahraga, terus nggak olahraga, nggak enak juga, Pak Sofyan. Kan istirahat nih. Olahraga secara massal istirahat. Nah, begitu saya sampai di Jakarta kan tetap social distancing. Jadi saya isolasi mandiri di kamar juga tidak langsung itu ya. Ya tapi ya gerak-gerak dengan sepeda taktis, dengan sepeda apa. Udah 7 hari, udah lapangan golf Pak. Perlu latihan lah untuk. Latihan lagi Pak. Kita silaturahimnya lagi tadi Pak. Hahe di lapangan. Udah itu aja. Karena itu yang memperpanjang umur dengan silaturahim tentunya Pak ya, kalau dalam Muslim kan sangat bermanfaat lah dengan silaturahim Pak.
Oke, jangan salah kaprah juga ya Pak, karena ini dengan social distancing kita stay at home, lockdown di rumah, nggak ada aktivitas apa-apa, makannya kacau, ujung-ujungnya Nah, bisa itu ya. bahaya ya. Betul, Pak. Jadi kita manfaat. Artinya tetap mesti ada latihan olahraga lah gitu, apakah jalan kaki, sepeda statis, atau aktivitas lain ya yang bisa Betul, dilakukan. Pak. Jadi kadang-kadang misalnya golf nih Pak ya. Hmm. Nonton YouTube golf. Kita praktis aja di rumah. Oh, kayak gini pukulannya. Nah, kayak gitu Pak. Tetap, Hmm. tetap pakai swing, pakai apa gitu. Nah, putter juga sama. Jadi apapun yang sifatnya olahraga, keringetan aja Pak. Udah enak. Tidur juga Ya, enak. ya. Walaupun di rumah, ya nyapu, ya ngepel, ya apa, juga kegiatan. Tapi Ya, itu artinya ada aktivitas lah sehari-hari. ada aktivitas. Betul, betul Pak. Ya, Jadi peredaran darah kita lancar, keringat keluar. Kalau betul. keringat keluar kan katanya itu mendetoks juga ya racun-racun dalam Ya, tubuh. betul. Jadi, Pak Denny, saya racun-racun. masih penasaran yang tadi. Pak Denny kan cerita alpha spin, cerita alpha meta. Ya, Perbedaan signifikan apa Pak yang terjadi di tubuh Bapak sesudah Bapak konsumsi yang tadi itu? nah, Selain bugar gitu. Karena saya ya, yakin kalau Pak Denny kan di PLN gitu kan ketemu dengan berbagai macam elektromagnetik gitu. Terus ya. aktivitas sehari-hari kan luar biasa tuh. Perbedaan yang signifikannya apa tuh Pak? Eh, kan saya pakai di pinggang ini Pak ya. Terus terang saya Hmm. pakai di pinggang. Mhm. eh, Membuat kita ya bukan inilah ya Pak ya. Bukan dikultuskan bukan, Iya, tapi iya. karena teknologi yang sekarang ini yang Hmm. banyak tadi saya bilang gelombang elektromagnetik, apalagi dengan PLN ya yang Hmm. bangkit, trafo, ya kan, Iya. Hmm. server itu kan sudah di sekitar kita semua, Ya, wifi. itu radiasi kelas berat Dan itu semua kalau elektromagnetik nggak itu. kita lindungi dengan ini, kita juga bisa tumbang, Pak. Ya, nah dengan Hmm. ini ya saya enak dan enjoy enjoy aja, apalagi Hmm. ya gini Pak, air-air yang sudah yang kita minum itu ya kita dekatkan kita dengan alphaspin itu sudah menjadi air heksagonal Pak ya. Hmm. Artinya Iya, iya. uh, itu aja Pak. Jadi kita yang tadi saya bilang karena positif tadi nggak ada yang ini Iya, itu iya. Pak pikirannya Jadi benar-benar terjaga di situ ya. ya itu yang saya itu. Nah yang kedua adalah yang alpha meta Pak. Alpha meta itu luar biasa sekali. Saya juga tidak tahu kenapa fit aja Pak terus ya fit terus Hmm. untuk kerja yang apapun oke aja nggak ada masalah. Jadi misalnya dibawa kerja yang memang membutuhkan fisik prima bisa. Pada saat kita Ya, ngantuk tidur bisa gitu lah. Jadi memang ya, kita juga tetap dari hati kita hatinya enak enak aja Pak. ya, Itu ya. bilang Ya, artinya passion. jangan sampai tunggu sakit dulu baru kita konsumsi itu ya, tapi untuk menjaga lah paling Betul. utama itu ya. Sayang Pak karena memang ada makanan ya kan, ada Hmm. istilahnya uh, yang bisa menangkal atau mengharmonisasikan radiasi. Ya, kenapa nggak kita Hmm. milih? Sayang ya kan. Ya, ya. Nantinya wah ini terlalu percaya bukan percaya ini tapi ini penangkalan terhadap teknologi Pak. Teknologi ya, harmonisasi Ini frekuensi teknologi ya gelombang di sekitar mengantisipasi kita. tubuh ya. Teknologi inilah yang membuat kita lebih lebih enak gitu ya. Handphone sudah dikantongin kiri kanan Pak pastinya kan itu berpengaruh sekali terhadap uh, Betul, betul. otak apalagi kita bekerja di komputer di laptop di mana Ya. itu kan semuanya Tubuh mesti jaga. Kita pakai handphone aja kan kita beli cover Pak, anti gores apa segala macam gitu kan. ya Paling nggak betul tubuh kita ini mesti benar-benar dijaga, diselimuti dari berbagai radiasi yang muncul kan dari handphone kita, ya dari betul, ada betul. Ya elektromagnetik dan sebagainya, apalagi listrik dan yang lain-lain gitu ya. ya setuju Pak Ya. itu memang luar Pak biasa Denny, lah makasih banyak nih. Waktunya kan ya ternyata cepat banget. Kita udah mau habis nih. ya Waktu singkat kita bicara. Saya terus terang benar-benar banyak dapat pengetahuan lah dari Pak Denny. Karena Pak Denny kan ini pelaku di lapangan ya. Aktivitas tinggi, terus ketemu dengan berbagai macam radiasi. Tapi menunjukkan Pak Denny bisa benar-benar fit, tetap bugar, tetap sehat gitu. Dan rahasianya tadi udah disebutkan di situ. Makasih banyak Pak Denny waktunya. Nanti ada kapan? satu lagi Pak Gimana? ya Pak ya. Misalnya kalau saya Pak ya Ya. dia adalah ibadah Mhm. apapun
adalah ibadah. Ya. Jadikan tempat kerja kita sebagai ladang amal ibadah. Nanti positive thinking, karena dengan kita berpikir positif, maka aura itu akan senantiasa mengelilingi kita bersama-sama dengan kita. Ya, saja rezeki tidak tertukar, ya, tetap antusias dalam setiap tantangan. Itu yang saya pikir. Karena biar gimana pun juga setiap manusia pasti punya kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan itu harus bisa kita tutupin. Oke, Pak Denny, makasih banyak atas segala macam informasinya, knowledge-nya, pengalamannya, inspirasinya buat kita semua. Dan saya yakin brother dan sister yang sedang menonton FB Live ini juga sama seperti saya, banyak dapat pelajaran, Pak. Oke, makasih. Karena ini kita sama-sama, dibatasi terima oleh kasih, waktu. semangat, Pak. Sukses selalu, Pak. Sampai jumpa. Sama-sama, sukses, Pak Sofian. Oke, selamat terima kasih siang. banyak. Ya, assalamualaikum. Oke, brother and sister, stay at home, stay healthy, wealthy, and see you. Bye-bye.